Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muhammad Heri Kurniawan Channel. Video kali ini kembali saya akan sajikan pembahasan soal-soal uji kompetensi keperawatan, khususnya Departemen Keperawatan Komunitas yang akan dibahas oleh Nurse Arif Andrianto, MKAP SP Kepkom. Tonton hingga akhir ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurse Arif Andrianto, Magister Keperawatan, Nurse Spesialis Keperawatan Komunitas. Oke, untuk kali ini kita membahas terkait soal uji kompetensi di fokus mata kuliah Keperawatan Komunitas dan Keluarga. Sini kita akan bahas 10 soal. Ya. Untuk soal yang pertama, yaitu kunjungan pertama perawat di suatu posyandu, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar balita yang datang menunjukkan tanda-tanda kurang gizi. Pelayanan meja 4 posyandu tampak tidak berfungsi, dan penyuluhan terkait gizi untuk para ibu yang datang membawa balitanya ke posyandu tidak dilakukan oleh kader. Apakah komponen pengkajian yang harus dilakukan? Di sini ada 5 pilihan. Yang A, komunikasi, pendidikan, inti komunitas, lingkungan fisik, pelayanan kesehatan dan sosial. Saya beri waktu 1 menit untuk menjawab, silakan. A few moments later. Oke, waktu habis, kita bahas di sini di pelayanan meja 4 di dalam soal data, posyandu tampak tidak berfungsi. Penyuluhan terkait gizi juga tidak dilakukan. Penyuluhan terkait gizi adalah terdapat di meja 5. Jadi komponen dari 8 subsistem di pengkajian komunitas berdasarkan community as partner, lebih tepatnya adalah pelayanan kesehatan dan sosial. Jadi komponen di jawaban E yang harus kita kaji. Karena di situ sudah jelas data penyuluhan terkait gizi ada di meja 5 dan pelayanan meja 4 tidak dilakukan atau tidak berfungsi. Oke, kita lanjut di soal yang nomor 2. Di sini soal nomor 2, seorang perawat mengunjungi suatu daerah untuk melakukan pembinaan kesehatan. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pengkajian keperawatan dengan mengambil data-data menggunakan kuesioner yang disebarkan ke masyarakat. Pertanyaannya, apakah sumber data yang diperoleh melalui lembar kuesioner tersebut? Silakan menjawab untuk 1 menit. A few moments later. Oke, benar. Jawabannya adalah data primer. Jika kita memilih data sekunder, berarti sumber data yang kita dapat adalah dari medical check up atau catatan klien. Misalkan dari catatan puskesmas, data yang ada, laporan di balai desa, kelurahan, seperti itu. Tapi kalau kualitatif lebih ke data wawancara. Untuk kuantitatif adalah data hasil dari tabulasi data. Ya, berarti lebih tepat data primer, yaitu penyebaran kuesioner atau angket. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Sini hasil pengkajian terhadap penduduk. Di suatu kelurahan, 36% lansia merasakan keluhan penyakit DM seperti BAK terus-menerus, terus haus, lapar sering, luka lama sembuh. Dan 50% diantaranya masih memiliki kebiasaan sering makan dan minum yang manis, tidak menggunakan alas kaki, tidak melakukan olahraga, tidak berpantang terhadap makanan dan penggunaan obat penurunan gula darah tanpa resep dokter. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan komunitas untuk kasus tersebut? Saya beri waktu untuk 1 menit dari sekarang. A few moments later.
Oke, sudah jelas. Jawabannya di sini adalah C. Ketidakefektifan manajemen diri pada lansia dengan DM. Kita lihat pada data. Data batasan karakteristik atau tanda gejala pada klien DM adalah yang pertama BAK, yang kedua haus, yang ketiga lapar, dan luka sulit sembuh. Nah dari sini ini adalah perilaku bahwa penderita DM-nya masih suka makan dan minum yang manis, tidak menggunakan alas kaki, dan tidak melakukan olahraga, serta tidak rutin minum obat dengan resep dokter. Sehingga di sini adalah perilaku manajemen dirinya. Kenapa kok tidak coping masyarakat tidak efektif? Kalau kita mengambil coping, berarti ini pemecahan masalahnya bisa di sini, tapi berhubungan dengan stresor, stres adaptasi. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau kita ngambil pemeliharaan kesehatan tidak efektif, kalau klien lansianya ini tidak dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Resiko peningkatan di sini tidak terdapat data bahwa terdapat peningkatan di komunitas terjadinya 36 menjadi 50 menjadi 80. Di sini tidak ada data seperti itu. Peran perawatan keluarga di sini bukan askep keluarga. Oke, jadi lebih tepat yaitu ketidakefektifan manajemen diri pada lansia dengan diabetes mellitus. Kita lanjut di soal yang nomor 4. Di sini hasil pengkajian perawat di suatu wilayah diperoleh data terdapat 30% kasus diare pada anak dalam 1 bulan terakhir. 35% keluarga tidak pernah mencuci tangan sebelum makan. 42% penyajian makanan tidak pernah ditutup. Hasil observasi lingkungan kotor dan banyak lalat yang keluar masuk rumah penduduk. Apakah diagnosa keperawatan untuk kasus tersebut? Silakan saya beri waktu 1 menit dari sekarang. A few moments later. Oke, tepat. Di sini resiko tinggi terjadinya penyakit menular. Jadi perilaku cenderung beresiko. Karena apa? Karena di sini perilaku dari keluarga, ya, perilaku dari masyarakat setempat, lingkungannya di sini 35% keluarga tidak pernah mencuci tangan sebelum makan. 42% penyajian makanan tidak pernah ditutup. Di sini cenderung beresiko penularan karena di sini adalah penyakit menular, diare lebih tepat. Kenapa tidak gangguan saluran cerna? Kalau gangguan saluran cerna kita lebih fokus pada aspek individu. Tidak efektifnya kader kesehatan. Di sini tidak terdapat data kader bahwa kader tidak melakukan peran aktifnya. Gangguan keseimbangan cairan di sini tidak ada data pendukung untuk kita ambil diagnosa ini. Jadi kita lebih tepat bahwa diagnosa adalah resiko, ya, perilaku cenderung beresiko terjadinya penyakit menular yaitu diare. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Hasil pengkajian terhadap penduduk di suatu kelurahan, 57% adalah lansia. 10 orang diantaranya mengeluh selalu haus, sering lapar, sering buang air kecil pada malam hari, berat badan menurun drastis, dan perawat merencanakan akan melakukan screening yang menjaring para lansia yang menderita penyakit DM yang pada pelaksananya akan bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyediaan alat pemeriksaan gula darah. Pertanyaannya, apakah strategi intervensi yang akan dilakukan oleh perawat? Silakan menjawab 1 menit dari sekarang. A few moments later. Oke, sudah jelas strateginya adalah yang A.
kemitraan. Kenapa di sini ada data bahwa perawat dalam melaksanakan kegiatan tersebut akan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyediaan alat pemeriksaan gula darah. Sudah jelas ya, tidak mungkin proses kelompok. Kalau proses kelompok, kita mengumpulkan lansia itu untuk kita mengatasi masalah, bukan perawatan. Oke, kita di situ tugas jadi fasilitator. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 6. Perawat mengkaji sebuah desa yang penduduknya percaya terhadap seorang dukun dalam menghadapi persalinan atau melahirkan. Asumsi tersebut begitu kuat sehingga mayoritas penduduk lebih mengandalkan dukun dibandingkan petugas kesehatan. Apakah tindakan perawat untuk mengubah asumsi masyarakat? 1 menit dari sekarang, silakan. A few moments later. Oke, benar, negosiasi dengan masyarakat. Kenapa kita ambil negosiasi? Kita seorang perawat sudah tentu pernah belajar terkait transcultural nursing. Di dalam transcultural nursing, di situ kita perawat peka budaya. Kita dalam memberikan intervensi keperawatan harus memperhatikan kebudayaan yang dianut oleh pasien atau klien kita. Strategi dalam transcultural nursing yang kita ambil adalah ada 3, mempertahankan, negosiasi, dan rekonstruksi atau mengubah budaya tersebut. Kalau kita mempertahankan, mengambil intervensi mempertahankan, kalau memang intervensi cara yang diambil oleh klien atau masyarakat sesuai dengan kesehatan. Tapi kalau tidak sesuai dengan kesehatan, masih menyimpang, masih kita rubah, kita cari solusinya, kita gantikan dengan cara yang sama, kita ambil cara yaitu strategi negosiasi. Ya, jadi kita harus tahapan negosiasi yang kita berikan, tidak langsung kita menawarkan. Tapi kita harus dalam menawarkan kita harus punya solusi. Tapi kalau kita ambil rekonstruksi, di situ kita merubah semuanya. Kalau benar-benar cacat, dalam arti cacat yaitu menyimpang 100% dari kaidah keperawatan. Jadi kita negosiasi di sini. Kita bisa melatih dukun bayi persalinan normal atau dalam arti beliau adalah kader kesehatan. Seperti itu. Ya, jadi kita ambil negosiasi dengan masyarakat yaitu jawaban C. Soal selanjutnya yaitu nomor 7. Terjadi kasus skabies di sebuah desa sebanyak 76% masyarakat menganggap penyakit ini hal yang biasa. Apa tindakan keperawatan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? 1 menit dari sekarang, silakan. A few moments later. Oke, sudah jelas di sini bahwa pilihannya adalah pendidikan kesehatan. Karena di sini untuk meningkatkan pengetahuan penduduk desa tersebut. Karena di sini terdapat data bahwa 76% lebih dari kategori baik bahwa masyarakat menganggap penyakit ini hal biasa karena pengetahuannya yang kurang. Sehingga intervensi yang kita berikan adalah pendidikan kesehatan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Perawat mendapatkan informasi bahwa ada salah satu warga di suatu RW yang mengalami pasca rawat stroke dari sebuah rumah sakit yang memerlukan tindakan lanjutan perawatan dari puskesmas. Perawat berencana akan melatih ROM dengan melakukan home care pada keluarga tersebut. Apakah nama program puskesmas untuk aplikasi home care untuk kasus tersebut? Silakan 1 menit dari sekarang. A few moments later. Oke, jawaban di sini C. Perawatan kesehatan masyarakat atau Perkesmas. Kenapa kita memilih ini? Karena Perkesmas adalah
perawat kesehatan masyarakat yang ada dalam tatanan pelayanan di puskesmas, di mana di sini kita memberikan pelayanan preventif dan promotif. Ya, sehingga di tatanan pelayanan puskesmas dalam program home care ini dapat dimasukkan seorang perawat yang dikatakan perawat kesehatan masyarakat untuk dapat memberikan intervensi berdasarkan 3 prevensi, primer, sekunder, dan tersier. Nah, untuk pasien stroke di sini kita berikan room bahwa ini adalah sudah terjadinya komplikasi, sehingga kita mencegah untuk tidak ke arah kecacatan atau keparahan, sehingga intervensi berdasarkan 3 prevensi yang kita berikan kepada lansia pasca stroke adalah prevensi sekunder, memberikan intervensi ROM yang dilakukan oleh perawat kesehatan masyarakat. Oke, kita lanjut pertanyaan ke-9. Di sini hasil pengkajian terhadap suatu posbindu ditemukan data sebanyak 68% dari 58 lansia mengalami hipertensi. Selanjutnya, perawat bersama-sama dengan lansia akan melakukan relaksasi nafas dalam untuk menurunkan ketegangan sehingga diharapkan tekanan darahnya akan stabil. Pertanyaannya, apakah peran yang dilakukan perawat dalam kegiatan tersebut? Silakan dijawab 1 menit dari sekarang. A few moments later. Oke, baik, betul sekali. Di sini jawabannya adalah perawat pemberi perawatan. Ya, kenapa di sini? Karena di sini bersama-sama lansia data melaksanakan intervensi keperawatan, yaitu relaksasi nafas. Kalau misalkan di sini sebagai pendidik, artinya di sini hanya memberikan edukasi untuk mengukur sebuah pengetahuan. Di sini advokat di sini memberikan pelayanan atau hak kepada pasien, bahwa pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan. Kolaborasi di sini. Kolaborasi di sini jika kita dalam memberikan intervensi kita kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Role model di sini tidak ada data bahwa perawat di sini sebagai role model. Jadi di sini hanya memberikan intervensi relaksasi nafas, sehingga peran perawat adalah pemberi perawatan. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu ke-10. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan anak usia 6 tahun yang menderita diare. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan data bahwa anak mengalami tanda-tanda dehidrasi. Ibu mengatakan akan membawa anaknya berobat di dukun setempat dibandingkan ke puskesmas, padahal fasilitas kesehatan tidak jauh dari rumah klien. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? 1 menit dari sekarang. A few moments later. Oke, benar. Di sini jawabannya adalah A. Ya, ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan sudah jelas di sini. Ya, bahwa terdapat data di sini tidak menggunakan fasilitas kesehatan dengan baik, padahal fasilitas di setempat tidak jauh dari rumah klien. Oke, di sini sudah jelas data pasti memilihnya terkait 5 tugas keluarga adalah ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Oke, baik sahabat kompeten. Soal tersebut adalah soal terakhir untuk pembahasan kali ini. Jumpa kita kali ini. Tunggu pembahasan soal-soal berikutnya.
Dari saya, Nurse Arif Andrianto, Magister Keperawatan, Nurse Spesialis Keperawatan Komunitas. Mohon pamit, mudah-mudahan semua sahabatku kompeten dapat lulus, sukses dalam uji kompetensi agar menjadi perawat yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.